Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masih membahas bab 1, yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, dengan subtema kejadian kiamat kubro. Diharapkan setelah mempelajari bab ini kalian bisa mawas diri, membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Untuk memulainya, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pada materi inti, perlu kita ketahui bahwa waktu itu ada 3, yaitu telah, sedang, dan akan. Telah kita alami, sedang kita jalani, akan kita rasakan, yaitu alam rahim, alam dunia, dan alam akhirat. Yang pertama, alam yang kita lalui adalah alam rahim, yaitu alam kasih sayang seorang ibu. Sebab kita berada di dalam perut ibu selama 9 bulan. Di dalam rahim ibu, kita perlu segala sesuatu, tidak perlu usaha, tidak perlu mencari. Semuanya dipenuhi dengan kasih sayang seorang ibu. Dari alam rahim dilanjutkan perjalanan kita ke alam dunia. Dunia adalah tempat persinggahan sementara, akhirat tempat kembali. Untuk itu jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir. We born to champion, kita lahir untuk berlomba. We born to win, kita lahir untuk menang. Allah menciptakan hidup dan menciptakan mati adalah ujian bagi kamu. Siapa di antara kamu yang paling banyak amalnya? Dari tempat persinggahan sementara yaitu dunia, maka kehidupan kita akan dilanjutkan di alam akhirat, yaitu alam yang sebenarnya, yaitu diawali dengan terjadinya kiamat. Kiamat kubro memang belum terjadi, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. 1. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kali. Semua makhluk akan mati, kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Langit menjadi pecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti aneh-aneh berterbangan. Peristiwa yang akan dialami setelah terjadi kiamat adalah sebagai berikut. 1. Alam barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanya dan diperiksa oleh malaikat munkar dan makir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. 2. Yaumul Ba'as. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang dikehendakinya. 4. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk.
pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. 5. Surga dan neraka. A. Surga sebagai balasan amal baik. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Sebagaimana digambarkan dalam surat Yasin ayat 5-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi sugulin faqihun. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha faqihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min rabbir rahim. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. B. Neraka sebagai balasan amal buruk. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minum yang panas dan makanan dari pohon berduri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Artinya, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikan mereka. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.